Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah hati kami semua, berikanlah kami ketulusan dan keikhlasan penuh ridha, hanya mengharap ridhamu ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Titipkanlah ketakwaan kepada kami semua ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi ketakwaan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allah, ajarkan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat dan mampukanlah kami mengamalkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hadina subulas salam. Ya Allah, alif baina qulubina, satukanlah hati-hati kami semua ya Allah. Wa aslih, dan perbaikilah hubungan di antara kami semua ya Allah, hubungan di antara keluarga kami, anak kami, suami kami, orang tua kami semua ya Allah, dan bersama teman-teman kami perbaiki hubungan kami ya Allah. Wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan keselamatan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang menjadi penghalang kami untuk sampai kepadamu ya Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap langkah kebaikan yang kami lakukan adalah kebaikan, rahmat, cahaya bagi kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma man kana minhum maitan faj'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, siapapun di antara orang tua kami yang telah mendahului kami, jadikan kebaikan kami ini adalah kebaikan untuknya. Jadikan kuburannya taman daripada taman-taman syurgamu. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya api daripada api-api neraka-Mu ya Allah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Yang sama-sama saya hormati Ibu Wati, alhamdulillah selaku ketua majelis taklim, alhamdulillah sudah bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan untuk memimpin majelis ini betul-betul menjadi majelis ilmu, majelis yang menghantarkan para ahlu majelisnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat surga, sahabat perindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kumaha, sehat semuanya? Ada saudara-saudara kita, sahabat kita yang sedang sakit? Ada. Namanya boleh dikirim. Bu Widi mungkin? Nama anggota majelis yang sedang sakit dikirim ke Ustaz. Nanti kita doakan di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Yang di belakang kumaha, sehat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita teh dipuji sama teman, Masya Allah, jilbab kamu bagus banget, kamu cantik banget. Tapi dia memuji tidak mengawali dengan nama Allah. Memuji tidak mengawali dengan nama Allah, maka kita harus mendahuluinya. Mendahului dengan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau memang cantik, alhamdulillah. Kenapa?
Karena takut kita terkena penyakit namanya penyakit ain. Maka kalau muji teman, awali dengan muji Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Muji Allah. Ya, kalau teman kita lupa, kita yang mendahului. Alhamdulillah. Atau la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Ini teh iklan sebelum pengajian. Kenapa? Karena saya teh sering lihat kalau baru pertama datang bertemu, jumpa lagi, saling memuji. Ibu sehat, Masya Allah gini. Tapi lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ini tuh udah selesai waktunya pengajian. Tema kita hari ini apa? Hidup itu pilihan atau takdir? Saya tanya dulu. Sahabat-sahabat surga semuanya maunya pilihan atau takdir? Wah, kumaha ini? Wes hidup berapa tahun masih belum bisa? Maunya dulu deh sebelum maunya Allah, gitu kan. Kalau kira-kira pakai ilmu kirologi gitu. Kita ini maunya hidup itu memilih atau ditakdirkan? Subhanallah. Akhirnya keluar aslinya. Hidup kita ini selalu ingin memilih. Hanya saja terkadang apa yang kita pilih tak mau dipilih. Ya. Jadi sebenarnya hidup itu pilihan atau takdir, Ustaz? Kita akan jawab insyaallah. Sahabat surga rahmati Allah. Kenapa sih Ustaz kalau manggil kita itu sahabat? Emang kita ini seumuran? Ya kan cuman beda, sama-sama masih muda. Enggak, sahabat surga itu adalah panggilan orang-orang penghuni surga. Namanya ashabul jannah. Ashabul jannah. Ashab artinya sahabat, jannah artinya surga. Jadi teh kita biar termotivasi kalau dipanggil ashabun nar kan repot. Ibu mau dipanggil ashabun nar? Ya kan mendingan ashabul jannah supaya terdorong terus, pede, merasa memantaskan diri. Tadi teh saya dipanggil Ustadz ashabul jannah, masa pulang-pulang pengajian ngomongin teman? Ya, kan nggak ada ashabul jannah pulang pengajian ngomongin teman, benar? Ada nggak? Kata Rasulullah nanti di neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Kenapa? Karena dia saling membicarakan satu dengan yang lain. Nah berarti ashabul jannah itu tidak begitu. Nah jadi rem, tameng buat kita. Maka penting itu menamakan diri kita itu siapa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak semuanya untuk menenangkan hati dan pikiran kita, untuk sama-sama mengembalikan, mempusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Karena hanya dengan berzikirlah jiwa-jiwa itu akan menjadi lebih tenang. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita usahakan tenang jiwa kita dengan asmanya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, sahabat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ada papan tulis atau layar gitu? Tapi nggak apa-apa. Saya sih yakin di sini
murid-muridnya Imam Syafi'i semua, yang tidak perlu menulis, cukup lewat tangan aja hafal. Tapi bagusnya kalau ada, kalau enggak apa-apa. Baik. Hidup itu pilihan atau takdir? Ada yang pernah memilih untuk hidup, Ibu? Tidak ada. Berarti kita ditakdirkan untuk hidup. Apakah kita ini hidup begitu saja? Jawabannya tidak. Bahwa ternyata kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Al-Mulk. Ingat kalau ngaji sama Ustaz harus bawa Quran terjemah. Alhamdulillah kalau bawa. Siap-siap. Kalau nggak bawa Quran terjemah, pakai handphone terjemah nggak apa-apa. Nggak bawa handphone terjemah juga, sudah hafal terjemahnya juga nggak apa-apa. Ya. Buka surah Al-Mulk. Ayat 2. Al-Mulk ayat 2. Ketemu? Al-Mulk urutan ke-67 ayat 2. Terserah mau pakai handphone, mau pakai apa, yang penting cepat. Silahkan. Bacakan Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Baik, jadi yang menciptakan kematian siapa? Allah. Yang menciptakan kehidupan juga Allah. Berarti kita tidak bisa milih. Kalau kamu tidak hidup, ya berarti mati. Kalau kamu mati berarti tidak hidup. Sekarang kita sedang apa? Hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah kita itu menghidupkan kita dengan catatan ingin menguji kita. Tapi bahasanya di sini liyabluwakum. Perhatikan Arabnya. Liyabluwakum. Dalam hidup ini ada yang namanya balaun. Pertama, yaitu balaun kepada setiap yang mati dan kepada setiap yang hidup pasti tertimpa yang namanya balaun. Balaun. Contoh misalnya sakit, ada yang enggak sakit, Ibu? Semuanya sakit. Jadi balaun itu adalah ujian yang Allah titipkan kepada semuanya. Kepada semuanya. Yang kedua namanya musibah. Apa namanya? Musibah. Ujian juga. Tetapi ujian yang ada unsur campur tangan makhluk. Contoh misalnya, nasi padang halal enggak? Ini teh udah sarapan apa belum? Kok lemas banget? Apakah Ustadznya lemas? Ya, nasi padang halal enggak? Alhamdulillah. 1 bungkus. Ya. Coba. Kalau 5 bungkus dimakan buati sendiri. Gimana? Jadi musibah enggak? Ada campur tangan makhluk enggak? Ada. Musibah. Ada yang ketiga. Namanya fitnah. Apa namanya? Fitnah. Terfitnah oleh Allah. Apa maksudnya terfitnah itu? Untuk mengangkat derajat seseorang. Untuk mengangkat derajat seseorang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang puasa, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah. Ini merupakan ujian untuk mengangkat derajat seseorang. Itu disebut apa? Fitnah. Nah, kita baca ayatnya kalau ada waktu. Ya, karena kita hari ini mau membahas takdir, ya, bukan ujian. Jadi hidup, selama kita hidup tidak akan terlepas daripada yang namanya bala,
musibah dan juga fitnah. Ya. Hanya itu saja yang berganti. Kalau kita tidak dikasih ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi musibah. Sesuatu yang kita dapatkan karena perilaku kita sendiri. Atau kalau kita sedang baik-baik saja, lagi sholat, lagi semangat ngaji, tiba-tiba dikasih sakit sama Allah, fitnah. Difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kok Allah memfitnah kita? Fitnah itu bukan seperti yang kita pahami, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan. Ya, fitnah itu ujian. Ujian. Baik, itu dulu pertama. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata pembahasan kita hari ini adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang apa? Yang gaib. Yang kita tidak ketahui. Maka dia gaib masuk pada ranah yang namanya iman. Pada apa? Ranah yang namanya apa? Iman. Semakin tinggi iman seseorang memahami hal gaib, maka dia akan semakin tenang dan damai dalam menjalani hidup. Karena hal gaib itu tidak diketahui oleh makhluk. Sehingga kemudian kita dapatkan bahwa takdir itu ada pada rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Iman yang pertama apa? Lupa syahadat. Iman kepada Allah. Aduh, ya Allah, Ustadznya ngaca katanya. Tes dulu fokusnya nih. Ustadz masuk kayak gitu katanya. Apa yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kepada apa? Kitab-kitabnya Allah. Yang berapa? Yang kelima, iman kepada hari. Nah, yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadar. Ustaz, apa sih qada, apa sih takdir? Udah tahu belum tuh? Nanti kita bicara takdir tapi nggak bisa bedain mana qada, mana takdir. Wah, puyeng dah, kata orang Betawi mah. Ya, kita harus pahami dulu. Maka karena dia masuk pada ranah iman, harus yang diperbaiki itu imannya. Mau tahu tentang takdir seberapa luas, kalau imannya lemah, sulit untuk mempercayainya. Contoh misalnya, Bu, air panas itu harusnya membuat sesuatu itu mengeras atau melempem? Ayo, ada yang bilang mengeras, ada? Telur merebus mengeras, terus? Lah, berarti gimana dong kalau begitu? Tergantung bendanya. Berarti tentang hidup ini juga sama. Terkadang memang itu tidak masuk pada logika kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita mau jadi telur jadi keras. Jadi bahas telur pagi-pagi ntar ingatnya nasi uduk, apalagi sama kentang, Masya Allah. Jadi kentang jadi malam. Ternyata ada orang diberi takdir oleh Allah, dia semakin kokoh. Habis sakit, dia semakin kuat. Habis ditimpa musibah, habis dihina, habis diuji, dia semakin kuat. Tapi sebaliknya, ada orang diberikan takdir sesuatu kepada Allah Subhanahu, apapun yang disukai, yang tidak disukai, apapun. Namanya takdir, bisa kita suka, bisa kita tidak suka. Sebaliknya, bukan tambah kuat, tapi justru makin lemah, makin jarang ikut pengajian. Ngapain ngaji, tahu saya dapat masalah mulu katanya. Hati-hati, takdir. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka takdir Allah itu ada dua pembagian ulama. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama kata para ulama, ada yang namanya takdir mubram. Apa yang pertama? Takdir mubram. Yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir apa? Mu'allaq. Nah, takdir mubram
adalah takdir yang betul-betul tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Dia sifatnya azali. Azali itu apa, Ustaz? Sudah ada sejak dan sudah ditulis sejak 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu sudah ditulis. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Coba dibuka surah Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid 22. Ayat 22. Al-Hadid ke-57 ayat 22-nya. Baik, coba baca terjemahnya. Ya, gantian boleh, silakan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik, jadi kita sekarang pengajian ini sudah ditulis atau belum? Terus kalau begitu ngapain lagi kita beramal, Ustaz? Kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya begitu. Ngapain lagi kita berbuat baik, Ustaz? Kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Buka surah Al-An'am 59. Ya, surah Al-An'am ayat 69. Sedetail ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu merincikan tentang kehidupan kita. Al-An'am 69, surah ke-6 ayat 59, afwan, ayat 59. Al-An'am. Al-An'am setelah Al-Ma'idah, sebelum Al-A'raf, juz ke-7 lembaran ke-4 posisi paling atas kiri. Ketemu? Emang enggak? Ketemu? Ya, boleh mic-nya ke sini. Ada. Oh ya, silakan lebih dulu ya. Ayat 59. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Terus yang tidak diketahuinya. Tidak ada yang dipikul dalam segala bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Coba, gimana sahabat rahmati Allah, detail tidak? Saya kasih dikit quote-nya gitu. Kalau Allah saja mampu mendetailkan tentang kehidupan daun, apa sulitnya Allah mendetailkan tentang kehidupan kita. Betul? Kalau daun saja, kalau biji saja Allah atur, yang manusia itu lebih sempurna dari segala makhluk itu, apalagi tentang manusia. Pasti Allah jauh lebih mampu untuk mendetailkan tentang segala kehidupan kita. Subhanallah. Jadi tekumaha Al-Quran itu Masya Allah. Saya Bu ini berapa tahun belakangan gitu,
selalu terus ditakjub-takjubkan ya. Kayak nggak pengen berhenti Bu. Bahkan kalau saya ngaji di hari Jumat itu Bu, kadang-kadang lupa waktu. Habis subuh, kadang-kadang sampai jam 8 baru berhenti itu. Sama ibu-ibu juga. Disuruh berhenti kadang-kadang lupa waktu. Quran itu membuat kita apa ya, bahasa kita itu mungkin melayang gitu di tengah lautan ilmu. Karena Al-Quran menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi, dan bagaimana akan terjadi. Subhanallah. Sedetail itu sahabat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada sabda para Rasulullah SAW bahwa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ciptaannya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum kita diciptakan, jauh sebelum bumi diciptakan, Allah sudah menuliskan itu. Nah, subhanallah. Jadi sampai di sini nangkap dulu bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ustaz, tapi saya kemarin bisa milih. Kalau saya makan ini gula naik, kalau enggak naik. Kalau saya makan ini apalagi biasanya kolesterol naik, ya. Ini enggak gitu. Karena saya enggak makan. Berarti saya tidak bisa memilih. Baik. Maka takdir yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir apa? Takdir mu'allaq. Takdir yang berubah sebab ikhtiar. Sebab ikhtiar makhluk, ya. Nah, takdir mu'allaq ini macam-macam, ya. Ada yang namanya takdir umuri. Takdir umuri. Takdir yang itu diberikan setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Hadis riwayat siapa? Al-Imam Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Thumma yursalu ilaihimul malaikah. Tapi supaya lebih lebih yakin, ya, buka Qur'annya ya. Surah Al-A'raf ayat 172. Jadi sebelum kita, setiap orang di muka bumi ini, selama dia keturunan Bani Adam, dia punya takdir umuri. Dia punya apa? Takdir umuri khusus untuk dirinya. Al-A'raf 172. Sebelum saya baca hadis, biar nangkap dulu di Qur'annya. Bahwa sebelum kita lahir di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bagaimana perjalanan hidup kita ini. Dan sudah kita mengambil janji. Sudah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba gantian yang lain, baca terjemahnya. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal itu. Baik, jadi kapan itu perjanjian diambil? Setelah lahir atau masih di dalam? Subhanallah. Jadi kita semua sudah berjanji atau tidak? Semua manusia, entah hari ini dia sedang beriman atau tidak beriman, sudah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Ikutin saya. Ya. Bala syahidna. Bala syahidna. Nah, kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Hai penduduk majelis taklim Raudatul Jannah, "Alastu bi rabbikum?" Kita semua menjawab, "Bala syahidana." Betul ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan. Sayangnya ada makhluk keluar dari muka bumi ini lupa siapa Tuhannya.
Maka di dalam itu dilengkapi oleh penjelasan hadis daripada Rasulullah SAW. Ketika kita kemudian sudah berumur, ya, 4 pekan terus bertambah di dalam rahim ibu kita, thumma yursalu ilaihimul malak, dikirimkan malaikat, fayunfakhu fihi ruh, dan ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu kemudian kita ambil persaksian bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Lalu kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 perkara pada dirinya. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, bikat birizkihi, ditulis tentang rezekinya. Ini hati-hati nih masalah rezeki nih. Nanti kita bahas sedikit, ya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya, ya. Wa amalihi, dan juga perbuatannya. Syaqiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagia. Jadi dituliskan berapa? 4. Rezeki, ajal, perbuatan, kemudian apa? Sengsara dan kebahagiaan. Coba kita pakai dulu sedikit pemahaman. Sakit itu takdir atau bukan? Wah, kalau satu pagi-pagi nyuruh mikir. Sakit itu takdir atau bukan? Oke. Baik atau buruk? Tergantung baik. Udah mulai ragu tuh. Tergantung menyikapinya, bagus, ya. Bagi yang sakit dalam pandangan manusia, sakit itu buruk dalam pandangan yang sakit, karena dia tidak bisa maksimal dalam segala hal. Tapi bagi orang yang menyembuhkan, takdir itu ada yang bilang rezeki, masya Allah. Benar nggak? Dokter, ada nggak dokter kalau nggak ada orang sakit, ibu? Nggak ada. Maka orang sakit bagi dokter adalah kebaikan, walaupun dokter nggak ngomong, tapi itu adalah rezeki bagi seorang dokter. Pelan-pelan, jangan sampai salah potong ceramah. Habis ini Ustadz dituntut nanti. Oke? Maka dalam pandangan manusia, takdir itu menurutnya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu adalah pilihan terbaik yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Nangkap sampai di sini? Subhanallah. Baik. Jadi takdir umur itu seperti apa, Ustaz? Takdir umur itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Misalnya, kita berbicara tentang rezeki. Buka surah Al-Fajr. Ini berbicara tentang rezeki. Surah Al-Fajr, juz 30. Kita pelan-pelan belajarnya. Yang penting habis ini insya Allah semuanya bisa mengatakan segala puji bagi Allah dalam segala keadaan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu sesuai dengan kehendak kita, maka kita ucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Coba bareng-bareng. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus. Sebaliknya, kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan kehendak keinginan kita, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Coba semuanya. Alhamdulillahi ala kulli. Jadi kalau paham tentang materi takdir itu, ibu, sahabat rahmati Allah, sudah damai hidup, tenang. Sudah ketemu Al-Fajr. Buka surah Al-Fajr ayat 16. Ayat 16. Sudah ketemu? Boleh. Dari depan tadi, mana lagi yang baca? Mangga, silahkan.
Tuhanku telah menghinakanku. Baik, cukup. Perhatikan bahasa Arabnya, Ibu. Wa ammal insanu idza mabtalahu. Ingat, mabtalahu. Di awal kita sudah bahas. Ujian, bala yang diberikan kepada semua siapa? Makhluk. Itu bala, ibtila, balaun, sama. Asal katanya sama. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara. Ditakdirkan, atau bahasanya di situ faqadara itu di dalam bahasa ulama ditakar. Dalam bahasa terjemahnya diambil. Saya mau nimbang antara apa mau ditimbang? Tisu sama kue. Oke? Supaya saya bisa menyeimbangkan ini hidupnya, ya, manusianya, maka saya harus mengambil di salah satu yang terberat di antara mereka. Betul? Misalnya tisu lebih berat daripada kue. Maka saya ambil apanya? Tisu, pindahkan ke kuenya. Baru kemudian Jadi rezeki itu tidak ada yang tertukar. Allah hanya menyeimbangkan untukmu dalam hidup. Faqadara alaihi rizqu. Cuma manusia merasa itu diambil. Maka dia berkata apa? Fayaqulu rabbi Allah telah menghinakanku. Mobilku diambil, motorku diambil, anakku diambil, apalagi suamiku diambil. Ya udah ya Allah, ambil aja sekalian sama aku. Waduh. Padahal Allah sengaja mengambil sesuatu daripada kita, ya, itu fungsinya untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Satu. Yang kedua, memang Allah sudah menakar. Yang namanya takaran harus pas atau tidak? Harus pas. Maka tidak ada rezeki yang tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Dalam Islam tidak ada rezeki yang tertukar. Semua sudah sesuai dengan takarannya. Ibu A, ibu B bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5. Walaupun dia bekerja semaksimal apapun, rezekinya segitu sudah. Rezekinya akan segitu. Besok rezekinya bertambah besok. Nggak bisa hari ini. Paham sampai di sini? Faqadara alaihi rizq. Jadi rezeki itu dikejar atau ditunggu? Ada yang bilang dikejar. Baik. Ayo, udah mulai bingung. Belajar sama itu bukan makin pintar, malah bingung katanya. Baik. Buka surah. Sebentar. Buka surah Toha ayat 132. Surah Toha ayat 132. Memang lebih bagus kalau kita tulis supaya connect ilmunya gitu. Oh, ke sini. Surah Toha ayat 132. Buka surah Toha ayat 132. Sudah ketemu? Ya, silakan. Boleh dibaca Ibu? Wa'mur ahlaka, terjemahnya? Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Iya, betul. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kami yang memberi rezeki kepadamu. Subhanallah. Takwa akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk apa? Sholat. Bu, sholat sama rezeki, sholat sama kerjaan, sholat sama apa bisnis, connect gak? Gak ketemu. Sholat di masjid, bisnis di kantor. Sholat di atas sejadah, tempat kerja di atas meja. Benar? Tapi kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Berarti rezeki itu jangan dikejar mati-matian. Mau bagaimanapun kita mengejar rezeki, kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan kasih semuanya. Perhatikan, Allah akan kasih semuanya. Mau kita apapun bentuknya, rezeki itu seperti itu sudah Allah kasih untuk kita. Coba saya tanya misalnya, ada nggak yang hari ini tidak sarapan? Mungkin di antara kita semuanya sarapan. Pertanyaannya,
Apakah sarapan kita pernah diukur dengan berapa rakaat sholat tahajud kita? Tidak. Jadi ternyata rezeki itu sudah Allah tentukan. Pertanyaannya, apakah dengan rezeki itu kita sholat, kita dekat kepada Allah atau semakin jauh? Paham sampai di sini? Orang kafir dapat rezeki? Orang fasik dapat rezeki? Dapat. Terus apa bedanya Ustaz? Bedanya rezekinya untuk melawan Allah, kalau kita rezekinya untuk taat kepada Allah. Nangkap sudah. Jadi semua manusia itu lelah. Maka kita jangan mau lelah dalam kesia-siaan. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kita sama ukurannya perspektif kita tentang rezeki, bahwa sehat yang penting sehat, makan yang penting, harus berdampak pada ibadah kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Sehingga rezeki yang kita miliki itu memang sudah Allah tetapkan, tetapi untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, sahabat rahmati Allah? Jadi habis ini kalau kehilangan sesuatu, ya sudah. Atau Allah berikan sesuatu, ya alhamdulillah. Sama saja. Diberi atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah Allah tentukan. Baik. Ini rezeki yang pertama. Ini takdir yang pertama, yaitu apa? Takdir umuri. Semua orang berbeda-beda. Maka saya ingin kasih sedikit catatan. Jangan sampai mata kita terlalu jauh memandang rezeki orang sampai-sampai lupa mensyukuri rezeki yang Allah titipkan pada kita. Contoh misalnya, orang kaya itu pasti bahagia nggak, Bu? Mewah itu pasti tenang nggak? Terus apa dong hubungannya dengan rezeki kalau begitu? Kedua, sehat itu sudah pasti bagus? Belum tentu. Ada orang sehat tapi tidak tenang? Benar. Sehat itu mesti buruk? Enggak juga. Ada orang sakit malah dekat sama Tuhan. Betul. Jadi apa dong kalau seperti itu? Jadi tergantung kita. Tergantung kita. Disinilah yang namanya hidup itu pilihan atau takdir. Subhanallah. Yang kedua, ya, takdir yang kedua adalah takdir sanawi. Oh, waktu kita sudah habis. Baru 2. Hah? Sudah habis? Belum ya? Baik, belum masuk poin intinya ya, baru pembukaan. Takdir sanawi, takdir tahunan. Yaitu takdir yang kita dapatkan setiap tahun pada malam yang sangat luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Buka surah Ad-Dukhan ayat 4. Ad-Dukhan ayat 4. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 4. Baca dari 3 sampai ayat 4. Boleh lagi bergeser yang baca ayat 3 sampai ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan pada malam yang diberkahi. Apa yang diturunkan di sini? Al-Qur'an. Inna kunna munzirin, ini menjadi sebagai pengingat bagi kita. Al-Qur'an. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah dijelaskan segala urusan penuh hikmah. Artinya pada malam Lailatul Qadar ada orang yang berubah. Mu'allaq, takdir yang dapat berubah. Karena ikhtiar yang dia lakukan lewat malam Lailatul Qadar, akhirnya dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala
maka dia berubah. Apanya yang berubah? Kehidupannya. Apanya yang berubah? Takdirnya. Karena malam itu malam yang penuh berkah. Ini yang kedua. Dan ini hanya kita dapatkan sekali dalam satu tahun. Yang ketiga namanya takdir yaumi. Takdir yang berubah setiap hari. Takdir yaumi yang berubah setiap hari. Buka surah Ar-Rahman ayat 29. Ar-Rahman ayat 29. Ar-Rahman ayat 29. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta. Kita ada di mana? Selalu meminta enggak sama Allah? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap orang sibuk, setiap hari sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah takdirkan sesuatu itu terjadi untuk kita. Maka di antara kita ini ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan. Kamu mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Buka surah Al-Insan ayat 3, ayat 2 dan 3. Al-Insan ayat 2 dan 3. Al-Insan ayat 2 dan 3. Hal ata juz 29. Al-Insan ayat 23. Afwan, ayat 23 bukan 23. Al-Insan surah ke-76 ayat 2 dan 3. Ya, silakan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik. Sungguh kami menciptakan manusia. Oke? Dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan mereka mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Pilihan atau tidak? Pilihan. Allah ingin katakan kepada kita, aku berikan pendengaran kepadamu agar engkau menggunakan pendengaran itu dengan baik. Aku berikan penglihatan kepadamu agar engkau menggunakan penglihatan itu dengan baik. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami menunjukkan keadaan kepadanya jalan yang lurus, Tergantung kita, imma syakiran atau imma kafura. Kita bersyukur atau kita memilih jalan kufur. Berarti memilih atau tidak? Kafir, kufur, syukur. Setiap hari atau setiap tahun? Bukan setiap hari lagi. Kalau bisa setiap saat. Sekarang nih, duduk di majelis. Kufur atau syukur? Alhamdulillah. Bisa sholat malam, syukur atau kufur? Syukur. Kalau kita bersyukur, yang bertambah baik Allah atau kita? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ada nggak dampaknya kepada Allah? Tidak ada. Semuanya untuk kita sendiri. Semuanya. Saya akan bacakan ya ayat-ayatnya dengan cepat ya. Silahkan nanti dipelajari di rumah. Saya sebutkan beberapa saja nanti untuk jadi contoh. Pertama, bahwa segala sesuatu segala sesuatu, mau dapat petunjuk, mau tersesat, mau bersuci atau tidak, mau syukur atau kufur, semuanya tidak ada dampak sedikit pun
kepada Allah kecuali semua untuk kita. Dan itu takdir yang kita pilih, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menghendaki. Menghendaki itu terjadi kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah suatu kondisi kaum sampai dia merubah kondisinya sendiri. Baik, yang pertama Al-Jasiyah ayat 15. Ini tentang berbuat baik atau tidak. Al-Jasiyah ayat 15. Nanti baca sendiri. Yang kedua An-Naml ayat 40. Oh, cepat banget Pak Ustaz. Al-Jasiyah ayat 15. An-Naml ayat 40. Fatir ayat 18. Ya. Al-Ankabut ayat 6. Al-Isra ayat 15. Oh, Masya Allah, udah mulai kode. Kan masih muda. Semangatnya. Kumaha? Al-Ankabut ayat 6, Fatir ayat 18. Al-Ankabut ayat 6, Fatir ayat 18. Al-Isra 15. Ya. Ini nih yang berikutnya nih, surah Muhammad 38. Ini orang-orang yang kikir. Mau kikir atau tidak enggak ada urusan, kata Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi. Kamu kikir, aku enggak ada urusan. Kamu kikir untuk dirimu sendiri. Benar enggak, Bu? Kita kasih sedikit nah. Hah? Kenapa? Muhammad 38. Muhammad 38. Surah Muhammad ayat 38. Kikir atau dermawan. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Siapa yang berbuat kikir, kikir pada dirinya sendiri. Sedekah kikir, senyum kikir. Ya Allah, ketemu orang subhanallah. Senyum sulit. Kikir banget orangnya. Siapa yang dapat kebaikan dan keburukannya? Kita sendiri. Ya. Surah Al-Fat ayat 10. Ini orang yang suka ingkar janji. Terserah, kata Allah, kamu janji tepetin, gak ada urusan. Tapi ingat, kembali kepada dirimu sendiri. Al-Fat ayat 10. Sudah An-Nisa 111. Ini buat orang yang tidak mau dinasehatin, selalu mau berbuat dosa. Kata Allah, silahkan. Mau berbuat dosa atau tidak, aku tidak ada urusan. Silahkan, kata Allah. An-Nisa ayat 111. Ya. Baik. Oleh karenanya nanti semua yang tadi itu, ya, Allah kasih quote buat kita. Al-Mudaththir 38. Buka Al-Mudaththir 38. Kita baca Al-Mudaththir 38. Al-Mudaththir ayat 38. Coba. Al-Mudaththir ayat 38. Al-Mudaththir 38. Sudah ketemu? Boleh, Bu Idi bacakan. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Sudah. Syukur, kufur, kikir, dermawan, beramal, tidak, melihat atau buta. Oke? Mau ikut petunjuk atau sesat, silahkan, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, perhatikan, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Coba ikutin Ustaz deh, biar agak-agak nempel dikit ilmunya kita. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berjalanlah sesukamu, karena engkau adalah calon mayit. Benar apa tidak? Kita semua calon. Mau jalan pakai sombong, mau pakai lenggak-lenggo, mau pakai sambil yang apa gitu, silakan. Ismasyita. Fa innaka mayyitun. Ikutin lagi. Wahbib man ahbabta
fa innaka mufariqun. Cintailah siapapun yang engkau mau cintai, tapi ketahuilah engkau akan berpisah. Ya Allah, coba lihat sabdanya Nabi itu singkat, dalam, tapi betul-betul sampai ke hati. Benar? Silakan. Ada yang suka tas branded di sini? Silakan. Kata Allah, cinta itu kumpulin di rumah. Kalau perlu 3 lemari. Ada yang suka artis-artis yang apa itu? Masa ibu-ibu masih suka artis itu kan? Tapi siapa tahu ada gitu. Silakan. Cintai artis manapun yang kau cintai. Kalau perlu datangin setiap konsernya. Kalau perlu beli semua yang diiklankannya. Silakan. Fa innaka mufariqun. Tapi engkau akan berpisah. 3. Wa'mal ma syi'ta. Ikutin. Wa'mal ma syi'ta. Fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apa yang mau kerjakan. Mau tidur terus, silahkan. Ya, gak mau bangun subuh, silahkan. Gak mau ikut majelis, silahkan. Mau tidur di majelis, silahkan. Mau kabur dari majelis, silahkan. Kerjakan apa yang mau kerjakan. Mau marah, silahkan. Mau sabar, silahkan. Mau apapun. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ketahuilah, engkau pasti akan dibalas akan semua itu. Sekarang coba konsep tadi tanamkan, install di hati kita. Jalan sesukamu, tapi kamu adalah mayit. Cintai sesukamu, tapi kamu akan berpisah. Kerjakan apapun, tapi kamu akan dibalas. Tanamkan, install di sini. Maka ketika kita mendapatkan takdir apapun dalam hidup kita, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya punya definisi sendiri tentang takdir. Apa itu? Mengimani segala sesuatu yang Allah berikan adalah takdir indah untuk kita. Makanya Umar bin Khattab itu pernah berkata seperti ini. Aku tidak pernah takut doaku diijabah atau tidak. Kan kita selama ini kan takut, aduh doa saya nggak diijabah. Benar? Ya doanya gimana mau diijabah Ustaz? Kapan diijabah? Betul. Kata Umar, aku tidak takut persoalan itu. Aku tidak takut doaku diijabah atau tidak. Yang aku takut adalah ketika doaku diijabah. Oh, ketika doaku diijabah. Kok beda sama kita? Kita pengennya doa kita diijabah. Kalau Umar bin Khattab takut doanya diijabah. Kenapa bisa takut? Perhatikan. Kalau manusia punya keinginan, itu kemungkinan salahnya lebih besar atau lebih kecil? Tapi kalau Allah punya keinginan, kira-kira itu pasti salah atau pasti benar? Kalau Allah masih memungkinkan salah, Allah nggak boleh jadi Tuhan. Karena Dia Allah, apapun takdir kita hari ini, maka itulah kebenaran untuk kita. Paham sampai di sini? Hidup itu pilihan atau takdir. Maka kita berhak untuk memilih. Tapi jangan salah pilih. Subhanallah. Bahkan konsep orang-orang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya segala sesuatunya itu adalah kebaikan. In asabathu syarran syakar. Kalau dia ditimpa satu keburukan, dia akan, kalau ditimpa sebuah kebaikan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra'un sabar. Kalau ditimpa sebuah keburukan, dia sabar. Fakana khairan lahu. Maka itu baik untuknya. Jadi kita bisa milih apa tidak? Bisa milih apa tidak? Ketika kita ditimpa musibah, nikmat itu juga musibah. Nikmat itu juga musibah. Musibah karena kita berbuat baik. Allah titipkan kita nikmat. Orang menghafal Quran, nikmat bukan? Ada campur tangan makhluk di situ? Ada. Dia menghafal
hafal. Musibah, tapi berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, khairallahu, itu baik untuknya. Wa in kafar, tapi kalau dia kufur, sebaliknya. Wa in asabathu dharra, ketika disimpa sebuah kemudaratan, keburukan, lalu kemudian dia bersabar, itu juga baik. Jadi pertanyaan saya, mana sebenarnya yang lebih tinggi? Syukur atau sabar? Ayo, coba angkat tangan. Wah, ayo. Pulang kita nih, pulang. Mana yang lebih tinggi? Syukur atau sabar? Suksa Ustaz. Syukur sabar Anda. Ayo. Mana ini? Pusing nih kita ini pusing. Waduh Pak Ustaz jangan diundang lagi. Pengajiannya bikin pusing katanya. Ketika orang bersyukur, itu tanda bahwa dia mengembalikan segala sesuatu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang bersyukur mampu bersabar? Ayo. Apakah sudah pasti orang yang bersyukur mampu bersabar? Contoh, hari ini saya sakit, contoh, tapi jangan didoain beneran sakit ya. Contoh, sakit. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku sakit. Mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Bersyukur. Besok masih syukur. Besok bisa berubah nggak? Maka tangga pertama untuk menuju sabar, kalau mau sabarnya mudah, harus bersyukur. Kenapa sih Ustaz? Karena sabar itu tingkatannya innallaha ma'as, bersama dengan Allah. Susah sama dengan Allah, dengan sedih sama dengan, kok susah semua Ustaz? Sempit sama dengan Allah, lapang sama dengan Allah, semua. Makanya orang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Saya mau pergi ke puncak. Mau kemana? Puncak. Saya sudah tahu tujuannya. Wah, di sana ada yang nikmat, ada pemandangan yang bagus. Kira-kira saya mampu nggak bersabar untuk macet-macetan? Mampu nggak? Wah, ya apa-apa lah. Ntar juga sampai sana hilang penatnya. Benar. Kenapa orang mampu bersabar saat itu? Karena dia tahu apa dibalik kesabaran. Catat baik-baik. Orang yang tidak mampu sabar karena dia tidak tahu apa nikmat di balik kesabaran itu. Subhanallah. Seandainya semua orang tahu nikmat di balik kesabaran itu, bahwa ini takdir Allah untukku, pasti terbaik, aku akan bersabar, semua orang mampu bersabar. Sayangnya kita tidak tahu. Ban mobil kempes. Push. Aduh, gimana nih mau pergi undangan? Wah, mulai. Aku kan gak enak sama teman aku. Kamu sih gak ngecek. Wah, udah mulai marah. Udah marah, ya kan? Dapat dosa. Gak dapat undangan, hadir undangan teman pula, ya kan? Ngumpul deh semua di situ. Kenapa? Karena kurang sabar. Coba, seandainya dikasih tahu, nih, aku sengaja kempesin ban mobil kamu. Karena kalau kamu jalan ke depan, nanti kamu kecelakaan. Pilih ban mobil kempes atau kecelakaan? Selamat. Sayangnya kita tidak tahu. Subhanallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla syai'in qaddarnahu biqadar. Segala sesuatu Allah sudah jadikan dengan takdir yang indah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terakhir hadis daripada Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamman hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidak ada seorang muslim pun ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah. Apa yang pertama? Rasa lelah. Wala wasabin, rasa sakit. Wala hammin, rasa khawatir. Aduh, anak saya nanti nggak lulus. Aduh, anak saya, nanti kerjaan saya, nanti teman saya bilang apa? Khawatir. Ya. Wala huznin, juga rasa sedih. Sedih.
Ya. Wala adza, juga gangguan, ya, gelisah. Wala ghammin, ya, rasa gelisah. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang melukainya. Sampai duri yang melukainya. Illa kaffarallahu biha khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita harus yakin itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada seorang mukmin itu adalah bentuk penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Nabi gelisah enggak, Bu? Nabi gelisah. Nabi sedih enggak? Nabi sedih. Jadi, wah ya kan Nabi Ustaz kita, Nabi sedih. Nabi sakit? Sakit. Coba. Nabi bisa tertusuk? Bisa. Nabi bisa luka? Bisa. Terus apa yang membedakan kita dengan Nabi? Kalau Nabi diberi sakit, diberi apalagi sedih, diberi gelisah, semuanya dikembalikan kepada siapa? Allah. Kalau kita apa, Bu? Buka WA. Nggak tahu aja dia. Emang saya nggak bisa. Coba lihat. Sekarang kita digiring ke sana. Hatta ibu-ibu. Kalau buka WA, kita lihatin apa ajakan WA-nya, Bu? Add your status, betul. Kita buka Instagram, add your story. Buka Facebook, apa lagi, Bu? Apa yang kamu pikirkan. Buka Twitter, apa X sekarang. Semua manusia digiring untuk mencurhatkan masalahnya kepada makhluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, ya Allah di mana? Allah di mana sih? Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabah doa idza da'an, kalau dia berdoa. Jadi Allah mengijabah doa kalau berdoa. Masalahnya kita apa? Masalahnya kita apa? Lebih sibuk update status daripada update doa. Oh, subhanallah. Maka statusnya dia orang yang suka update doa kepada Allah. Pagi dia doa ini, siang dia doa ini, sore dia doa ini, malam dia doa ini, sebelum tidur dia doa, update terus doanya. Ya Allah, pagi ini aku mau pergi kerja, tolong mudahkan urusanku ya Allah. Jadi tidak ada sandarannya sama relasi, tidak ada sandarannya sama bos, tidak ada rasa takutnya sama teman yang mengkhianati dia, tidak ada. Kalau doa sudah panjatkan, Allah mampu merubah takdir itu. Api panas, Bu. Api panas membakar, kata Allah tidak. Nabi Ibrahim selamat. Air menghancurkan, menghanyutkan, menenggelamkan, betul, kata Allah tidak. Nabi Musa selamat, Fir'aun kalah. Harta mampu mengalahkan segalanya? Iya. Sekarang semuanya kalau nggak ada harta Ustaz, nggak ada uang, nggak semua bisa dibeli Ustaz, enggak. Korun. Allah mampu merubah sesuatu yang dahsyat yang kita takuti menjadi nikmat bagi kita. Hatta api yang membakar Allah rubah jadi taman-taman surga. Subhanallah. Tapi statusnya harus apa? Ibad. Apa? Ibad. Buka surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. Ini statusnya, kalau paham tadi pakai konsep ini. Ya Allah, aku tahu orang itu akan datang hari ini di rumahku ya Allah. Sulit, berat menghadapinya ya Allah. Aku tahu dia keras kepala ya Allah. Tapi Engkau yang maha melembutkan hati ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Tundukkan hatinya untukku ya Allah. Subhanallah. Percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagian di sini baca Al-Baqarah 186. Ya. Dan apabila berbicara padamu aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku bagikan permohonan orang yang berdoa agar dia berdoa kepadaku. Baik. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Perhatikan Arabnya. Wa idza sa'alaka ibadi.
ibadi. Harus dulu menjadi hambanya Allah. Jangan jadi hambanya jabatan, jangan jadi hambanya uang, jangan jadi hambanya materi. Aduh, tapi nggak bisa. Aduh, tapi gimana dong, kan dia lebih takut. Seandainya ada seorang ibu-ibu, ini disebutkan ibu, walau kisah ini lemah sekali, tapi ini benar. Kisahnya lemah, tapi terjemahnya benar. Ada seorang ibu yang mau disakiti oleh semua ibu-ibu, semua orang di muka bumi ini, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mampu melindungi aku. Kira-kira ibu itu bisa nggak tersakiti, Bu? Sayang kita baru percaya, nggak yakin. Kalau giliran kita, aduh gimana nih, Allah gak enak banget sama teman aku, itu nanti dia datang. Kita baru percaya, belum yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum statusnya sebagai ibadi. Apa? Ibadi. Itu dulu, ibadi. Jadi syarat doa nih, sekaligus bocoran lah. Ya, saya ini alhamdulillah ya, orang-orang lihat, Pak Ustadz itu gimana kok bisa bangun pesantren? Loh, kan yang bangun Allah bukan saya. Saya mah apa? Guru ngaji kampung. Ngajarin alif batasa. Ya, semuanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bocorannya, syarat terkabulnya doa adalah harus menjadi ibad. Itu satu. Siapa ibad? Buka surah Al-Furqan ayat 63. Surah ke-25 ayat 63. Wah, kita sudah lewat 3 menit. Baik, kita percepat. Al-Furqan 63. Yang ketemu langsung baca. Al-Furqan 63. Silakan. Ini cirinya ibad. Dengan rendah hati dulu. Jangan mentang-mentang punya, wah kan ini saya kan begini. Gak ada yang tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau berapa bintang kek, ya, mau berapa baret kek, ya, Allah kasih struk selesai. Rendah hati dulu. Yang paling pintar ustaz, enggak, ustaznya sombong neraka. Ya, gurunya ngajarin santrinya, ngajarin jamaahnya sombong, merasa paling benar. Kita ini majelis yang paling begini. Mana majelis tahkim oras? Allah suka dengan orang yang merendah. Maka rendahkan dirimu serendah-rendahnya di dunia agar engkau ditinggikan di akhirat. Apa ciri orang-orang yang merendah itu? Dalam sujud, enggak buru-buru. Allah, dia mengharap Allah Subhanahu, rendah, hina di mata Allah. 1, 2. Orang-orang bodoh menyampaikan ingat kata-kata salam kajian sebelumnya? Apa itu salam? Ucapan untuk calon penghuni syurga. Salam. Kalau ada yang menghina kita, salam. Ada yang merendahkan kita, ya memang saya bukan siapa-siapa. Ada yang membicarakan kita, oh alhamdulillah dosaku banyak, ambil semua. senang kita. Salam. Ya, marah orang, salam. Jadi enak betul. Makanya di pengajian kita itu ada belajar tentang lapisan hati. Kan kita selama ini tahu hati itu hati satu aja. Hati itu berlapis-lapis seperti bawang. Makanya kalau bawang digores sedikit kadang-kadang membuat air mata menetes. Begitu juga hati. Tergores sedikit air mata menetes. Karena hati itu berlapis-lapis. Nih saya kasih sedikit. Ada namanya sadar, ada namanya qalbun, ada namanya fuad, ada namanya asyaqaf, ada namanya sir, sampai ke dalam. Nah semuanya ini ada tempat-tempatnya hati kita. Ada tempatnya setan berbisik, ada tempatnya tempatnya iman, ada tempatnya riya, tempatnya sombong, ada tempatnya ujub, ada semua nanti di situ. Jangan kemana-mana, saksikan di kajian berikutnya. Bercanda. Barakallahu fikum. Jadi yang kedua adalah apa? Salam. Udah kalau mereka menghina kita nggak usah dibalas.
Sekarang kalau kita balas nambah dosa atau tidak? Tapi kalau kita salam, terima di hati, salam fil lisan. Salamun fil qalbi, salamun fil lisan. Selamatkan di hati, selamatkan di lisan. Terima. Ya Allah, kayaknya ini cara engkau mengajari aku tentang aku itu bukan siapa-siapa. Udah. Panas, nggak kuat. Wah ini udah nggak bisa Ustaz, ini harga diri. Tetap terucap, tapi ucapannya itu tetap salah. Baik, kalau memang mau kamu seperti itu nak, seperti apa? Udah, mama nurut. Oh subhanallah. Enggak, ya udah terserah kamu aja, atur aja pokoknya. Saya ikut aja. Wah beres Ustaz. Tapi nggak salah. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Nanti sampai ke bawah dijelaskan tentang wa ibadur rahman itu. Ciri orang-orang ibad yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Nanti ada namanya nanti di sini ujub ya. Kisahnya nanti seperti jamaahnya Nabi Musa. Jamaahnya Nabi Musa itu ngaji, doanya diijabah terus, pinter, dekat sama Allah diijabah, akhirnya dia ujub. Namanya Bal'an bin Baurah. Nanti kita bahas kapan-kapan waktu. Berikutnya, cara agar doa kita cepat diijabah dan kita mudah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, hindarkan diri dari maksiat dan yang haram. Hindarkan diri dari yang maksiat dan yang haram. Hindarkan diri dari yang maksiat dan yang haram. Kenapa? Karena Islam sangat perhatian dengan yang haram, dengan yang maksiat itu sangat perhatian. Mau sebanyak apapun sujud kita, pulang sujud maksiat, itu menjadi asbab terhalang dosa kita. Contoh, ada 3 kan doa yang diijabah oleh Allah. Doa siapa? Orang tua kepada anak-anaknya. Doa siapa lagi? Orang yang melakukan perjalanan. Doa siapa lagi? Orang yang terzolimi, ya. Orang yang melakukan perjalanan itu diijabah doanya. Tetapi kalau dia melakukan perjalanan di atas sesuatu yang haram, bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, fa anna yustajabu lahu, tertutup pintu langit untuknya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dua ini hindari. Tidak mungkin maksiat dan haram. Dua ini hindari. Tidak mungkin Allah mengijabah kita tapi sementara kita mampu masih bermaksiat. Tidak mungkin Allah mengijabah kita tapi kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Maka kemudian Allah perintahkan kita tentang mengkonsumsi yang halal-halal saja. Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Ini perintah untuk makan yang halal, bukan yang haram. Hati-hati. Tapi kita ngiler, Ustaz, cucu pengen. Hati-hati. Kalau sudah masuk yang haram dalam tubuh kita, sulit untuk memperbaikinya, walaupun bisa. Al-Baqarah 172. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Nah, jadi harus yang baik. Ya. Harus yang baik. Baik, itu mungkin pertemuan kita hari ini sudah lewat 10 menit, mohon maaf ya. Jadi ya silahkan sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Maka pilihlah pilihan terbaikmu yang menghantarmu kepada Tuhan yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen baca doa supaya saya itu selalu aja nerima apa yang Allah titipkan kepada saya. Baik, saya ijazahkan, saya kasih doa. Ya. Apa doanya? Allahumma. Sambil ditulis Allahumma. Ya. Allahumma inni. Semuanya inni. Allahumma inni as'aluka
Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda. Pakai do, jangan pakai dal. Bahaya kalau pakai dal. Wa tarda. Nah, panjang. Wa tarda biqada'ika. Wa tarda biqada'ika. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika. Terakhir wa taqna'u. Wa taqna'u. Wa taqna'u. Ain. Wa taqna'u. Wa taqna'u bi'ata'ika. Wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Baik, sebelum kita baca bersama, atau kita baca bersama dulu baru kita terjemahin. Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka bika nafsan. Ya Allah, aku meminta jiwa yang hanya padamu. Jiwa yang hanya padamu. Allahumma inni as'aluka bika. Ya Allah, aku meminta kepadamu jiwa yang hanya padamu. Mutmainnah, menjadi tenang. Menjadi tenang. Jadi hanya mengingat Allah, orang ini akan menjadi tenang. Enggak ingat. Ada orang tenang juga, Bu. Tapi kenapa? Pada saat masalahnya sudah selesai, ya, yang dia takutkan sudah beres, baru tenang. Enggak ada orang masalahnya belum beres, solusinya belum datang, tapi kasih tenang sama Allah. Udah, jangan buru-buru, pasti sesuai dengan tepat waktunya yang Allah inginkan. Subhanallah. Tu'minu biliqa'ika. Yang beriman yakin kepada perjumpaan. Yang beriman yakin tentang atau kepada perjumpaan. Seandainya kita yakin kita akan berjumpa sama Allah, Ibu, kira-kira ada nggak yang berani bermaksiat? Nanti ada Pak Ustadz, pakai jilbab, bener. Pak Ustadz yang mau datang, bener. Nanti ada direktur, wah harus rapi, bersih, betul. Allah, kita mau jumpa sama Allah. Mau jumpa sama Allah, harus bersih hati, bersih pakaian, bersih. Subhanallah. Tu'minu biliqa'ika. Karena kita yakin akan berjumpa dengan Allah, kita tidak akan berani protes-protes. Ini kenapa ya Allah, harusnya begini? Enggak. Kenapa? Aku yakin nanti aku jumpa sama Allah. Biarkan Allah menjelaskan semuanya dengan nikmat surganya. Subhanallah. Wa tarda biqada'ika. Wa tarda biqada'ika. Dan ridho atas ketetapanmu. Ini poinnya kita di sini. Dan ridho atas ketetapan. Karena kita yakin akan berjumpa sama Allah, maka kita minta, ya Allah, buat aku ridho atas segala yang kau tetapkan untukku. Kadang kita udah ridho, Bu, sahabat rahmati Allah, tapi ada yang satu yang kehilangan. Wa taqna'u bi'ata'ika.
ya, merasa cukup qanaah atas pemberian. Ada orang sudah ridho tapi minta mulu sama Allah, benar. Yang ada belum habis disyukurin, sudah minta lagi. Wa taqna'u bi ata'ika, dan merasa cukup atas apa yang engkau berikan. Alhamdulillah. Allahumma inni. Coba semuanya tanpa Ustaz. 1, 2, 3 baca doanya. Nafsan tu'minu ujistu lakunna, saya beri ijazah kepada semuanya, silakan diamalkan. Mudah-mudahan menjadi penenang. Apa jawabannya kalau diujistukum? Dia bilang qabilnal ijazah. Apa? Al ijazah. Silakan diamalkan. Barakallahu fikum. Monggo, kalau ada yang ditanyakan dan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, insyaallah kita jawab di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir. Tapi ingat, ada campur tangan manusia. Jadi sebelumnya, jadi qada itu tidak bisa dirubah. Sudah Allah catat semuanya. Pas terjadi namanya qadar. Makanya sering kita ngomong qadarullah atau qadarullah. Qadarullah. Yang lain? Qadarullah atau qadarullah? Mana yang benar? Qadarullah. Ada yang qadarullah enggak? Kadang-kadang enggak sengaja ngomong qadarullah gitu. Apa bedanya itu? Takdir buruk, takdir baik boleh. Apa lagi? Ibu? Semuanya karena Allah. Baik. Kalau dia pakai qadarullah, enggak pakai tasdid. Ya. Kalau dia pakai qadarullah, enggak pakai tasdid, qadarullah, maka itu ketetapan yang tidak bisa berubah. Maka kalau kita ngomong ya qadarullah sakit, oh enggak salah, sakit bisa sembuh. Jadi bukan qadarullah. Apa itu qadarullah? Contohnya mati, bisa ibu rubah mati. Saya tunggu dulu di Allah, belum bayar cicilan. Nggak bisa. Pokoknya mati mati. Itu namanya qadarullah. Oke? Kalau qadarullah, nah ini yang kita pelajari tadi. Qadarullah, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah namun bisa lewat ikhtiar, lewat doa, lewat apa? Misalnya ada orang rezekinya seret. Rezeki misalnya. Caranya gampang. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia Maha Pengampun. Yursalu alaikum midarara. Allah akan turunkan hujan. Hujan itu kan tidak selamanya azab, tidak. Hujan itu bentuk gambaran Allah tentang keberkahan. Satu hujan bisa menumbuhkan tumbuhan. Midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kamu istighfar, Allah yang datangkan amwal, harta, wa banin, Allah yang datangkan anak. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa anhar. Allah yang akan suburkan. Kalau kamu punya tanah, tanahmu subur. Tuh. Kalau istighfar, minta ampun kepada Allah. Berubah enggak takdirnya? Karena apa? Jadi kalau ada yang belum punya cucu, belum punya anak, belum punya apa macam-macam, ada yang sulit, banyak-banyakin istighfar. Jadi yang kita bilang qadarullah atau qadarullah. Qadarullah. Itu Bu. Qadarullah ditimpa musibah banjir, ya. Qadarullah longsor, ya, dan sebagainya. Bu, ya, G. Terbiasa menggunakan kalau misalnya hari ini saya nggak bisa ikut qadarullah, saya ada acara itu bisa dipakai nggak? Ya, qadarullah, jangan pakai koda.
Qadarullah. Jangan pakai qadarullah. Beda tasdid aja. Satu qadarullah, satu qadarullah. Itu pentingnya ngaji. Ngaji supaya kita paham gitu. Contoh misalnya Bu, alif, alif, alif. Mana yang benar? Alif atau alif? Hah? Izin? Alif atau alif? Kalau dibilang alif, itu yalifu namanya, mengedari sesuatu. Alif, alif, alif la, memutari. Itu alif. Tapi kalau kita bilang alif, alif yang berdiri, alif. Beda apa sama? Contoh lagi yang kedua. Qala, qala, telah berkata. Satu. Qala, satu. Tapi kalau qala, dua orang berkata. Nah, beda apa sama? Beda. Contoh lagi. Qul, apa? Qul. Apa itu? Katakanlah pakai qaf. Pakai apa? Qaf. Berubah sedikit, parah. Kul, makanlah. Coba baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ganti. Qul huwallahu ahad. Makanlah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Beda qaf, beda kaf. Alhamdulillah. Angkat pertanyaan lain silakan. Ada? Tidak ada? Cukup? Alhamdulillah. Benar-benar apa santrinya Imam Syafi'i. Hah? Pusing. Habis ini mau ngapain kata Mas? Mau bersyukur apa mau kufur gitu. Takdir mana yang harus aku tuntut sama Allah? Baik, sebelum kita tutup kita berdoa ya. Ya. Tadi boleh sudah dikirim Bu Widi nama-nama yang sakit? Oh, enggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah supaya terbiasa. Baik. Dan juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan juga Aceh. Juga di Bandung baru-baru kemarin. Udah sampai beritanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akrim liwalidina kama akramuna warham liwalidina kama rahimuna. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah sebagaimana mereka memuliakan kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak melakukan kezaliman ya Allah. Kami sadar ataupun kami tidak sadar ya Allah. Kami ingat ataupun kami tidak ingat ya Allah. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kalaulah bukan karena ampunan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, tak ada dosa yang Kau tak ampuni. Wala maridan illa syafaitah. Tak ada sakit kecuali Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, tak ada keinginan baik di dunia maupun keinginan akhirat kami ya Allah kecuali Engkau yang mampu memudahkan dan mengijabah semuanya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah,
kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak ada rasa takut padamu ya Allah. Wa min nafsin la tashba', ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada jiwa kami yang tak pernah puas ya Allah. Wa min du'ain la yusma', ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah atas segala doa yang tak dapat diijabah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, curahkan kepada kami iman dalam hati kami ya Allah. Wa lisanan syakiran, anugerahkan kepada kami lisan yang senantiasa bersyukur ya Allah. Wa qalban khashi'an, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang takut kepadamu ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, terimalah segala amal-amal baik kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, ya Allah, kami mohon meminta ridhamu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, ya Allah, tutuplah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, wa la takhtimna bisu'il khatimah, ya Allah, jangan kau akhiri hidup kami ya Allah dengan su'ul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, ya Allah, cahaya hati kami dengan cahaya Al-Quran. Wahdina bihidayatil Qur'an, tunjuki hidup kami ya Allah dari petunjuk Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai sahabat, teman yang selalu menemani kami di dunia. Wa fil qabri mu'nisa, jadikan Al-Quran yang kami pelajari, yang kami baca sebagai cahaya di alam kubur kami ya Allah, di tengah gelapnya alam itu ya Allah. Wa fil akhirati syafi'a, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kami di saat tidak ada lagi pertolongan di akhirat ya Allah. Wa ilal jannati rafiqa, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma aftah lana fa innaka khairal fatihin, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, bukakanlah urusan kami ya Allah, karena sungguhnya Engkaulah sebaik-baik pembuka dan memudahkan urusan ya Allah. Waghfir lana fa innaka khairal ghafirin, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, karena sungguhnya Engkaulah sebaik-baik pengampun dosa ya Allah. Wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim, ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penerima taubat. Warzuqna fa innaka khairur raziqin, ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Sumatra, Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Aceh, Allahumma qawwi imanahum, Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, ya Allah, terimalah saudara-saudara kami yang tergolong syahid dalam musibah, dalam bencana ini ya Allah. Allahumma ja'alhum alal istiqamati wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Bandung wa fi kulli bilad wa khassatan
غدا في بلدنا إندونيسيا. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.